Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai perkembangan komponen software untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian software. Software merupakan perangkat komputer berupa program yang memiliki instruksi untuk melakukan kerjasama dengan perangkat keras dalam melakukan input data, mengecek data, mengolah data, hingga melakukan presentasi data agar informasi atau output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pengguna. Yang selanjutnya adalah komponen dari software. Yang pertama adalah software sistem operasi, yang kedua software aplikasi atau program, dan yang ketiga adalah software custom atau bahasa pemrograman. Yang selanjutnya adalah perkembangan dari komponen software. Yang pertama adalah era pionir. Jadi bentuk perangkat lunak pada awalnya itu adalah berupa sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara untuk mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi, dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Yang kedua adalah era stabil. Pada era stabil, pengguna komputer sudah banyak digunakan. Perangkat software sudah menjalankan beberapa fungsi, dan pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program pemroses dan data yang diproses. Yang ketiga, itu adalah era mikro. Pada era mikro, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software bahasa pemrograman. Yang keempat adalah era modern. Saat ini pengguna perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tak hanya untuk komputer, melainkan untuk barang lain seperti TV, HP, dan mesin cuci, yang memungkinkan kelak akan saling terkoneksi, dan tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak semakin meningkat. Yang selanjutnya adalah perkembangan software sistem operasi. Perkembangan ini dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama adalah generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua adalah generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch proses. Yang selanjutnya adalah generasi ketiga tahun 65 sampai 80. Sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Kemudian generasi keempat pasca 80-an, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface. Yang selanjutnya adalah perkembangan sistem operasi dari masa ke masa. Yang pertama adalah tahun 1996 ada GM strip NAAI per O, kemudian tahun 69 ada Unix, tahun 73 ada Xerox Alto, kemudian di tahun 1980 itu terdapat 2 sistem operasi, yaitu adalah Key-DOS dan juga Microsoft. Yang tahun selanjutnya yaitu tahun 1981, itu ada PC-DOS dan juga ada MS-DOS. Kemudian pada tahun 1983 sampai 1985 itu ada MS-DOS 2.0, kemudian ada sistem 1.0, kemudian yang ketiga ada MS-DOS 3.0, yang keempat ada MS Windows 1.0. Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1988 sampai 90. Yang pertama ada MS-DOS 4.0, yang kedua ada WWW, yang ketiga ada Windows 3.0, yang keempat ada Microsoft Office. Selanjutnya
pada tahun 1991 sampai 1995. Itu ada Linux O.01, kemudian ada MS-DOS 5.0, Windows 3.1, Windows NT, MS-DOS 6.0, FreeDOS, dan juga ada yang terakhir adalah Windows 95. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 itu ada Windows NT 4.0, Mac OS, Windows 98, Google, Coral Linux, kemudian ada Mac OS per S, dapat Windows 2000, Windows Me, dan China Gas Linux. Kemudian pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 itu ada Windows XP, kemudian ada Windows 2003 dan juga ada Ubuntu. Perkembangan selanjutnya yaitu terjadi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Terdapat Umbracal Linux, Vista, 3DOS, Windows 7, dan Windows 8. Kemudian perkembangan terakhir terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 merupakan sistem operasi yang kita gunakan sekarang yaitu Windows 10. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah perkembangan software program atau aplikasi. Program aplikasi merupakan program-program yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk para user atau pengguna komputer yang beroperasi dalam bidang-bidang umum. Aplikasi komputer mengalami perkembangan dari era ke era menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah contoh dari program aplikasi. Yang pertama ada program aplikasi grafis seperti Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Yang kedua adalah program aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Yang ketiga ada program aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel dan Lotus 123. Yang keempat ada program aplikasi pengolah data atau database, ada DBase dengan Microsoft Access. Yang selanjutnya adalah program aplikasi penerbitan seperti Microsoft Publisher. Kemudian yang selanjutnya adalah program aplikasi multimedia, contohnya seperti Media Player, Microsoft PowerPoint. Yang ketujuh itu ada program aplikasi internet, contohnya seperti Mozilla Firefox dan juga Google Chrome. Dan selanjutnya adalah program aplikasi toko seperti Lamppost dan Venapos. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah perkembangan software custom atau bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu perangkat lunak yang bertugas untuk mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan. Perkembangannya yaitu yang pertama adalah sebelum 1940. Pada awal kemunculannya, bahasa pemrograman masih dalam bentuk kode-kode bahasa mesin. Yang kedua adalah periode 1940-an. Terciptalah bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa simbol dari bahasa mesin. Periode selanjutnya adalah periode tahun 1950-an sampai 60-an. Dibuat bahasa pemrograman modern yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah atau reservoir word yang dekat dengan bahasa manusia seperti read untuk membaca dan write untuk menulis. Periode 1967 sampai 1978 menetapkan paradigma fundamental. Periode di antara tahun 60-an sampai dengan 70-an membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan bahasa pemrograman, menetapkan pola bahasa pemrograman seperti Simula, C, Smalltalk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah periode 1980-an konsolidasi modul performa.
1980 adalah tahun dari konsolidasi relatif. C++ dikombinasikan dengan sistem programming dan berorientasi objek. Modula, ADA, dan ML semua sistem modul terkemuka yang dikembangkan pada tahun 80-an. Selanjutnya adalah periode 90-an, visual. Pada periode ini, bahasa selain berorientasi objek juga sudah dikembangkan berbasis visual, hingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Selanjutnya adalah periode 2000-an hingga sekarang. Pertama, konsepsi Microsoft di mana dengan VisualNet akan menyediakan berbagai bahasa pemrograman dan merupakan konsep yang terbalik dari konsep pertama, yakni menjalankan di banyak sistem operasi. Sekian tip video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dan semoga video pembelajaran yang saya buat bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.